Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di pelajaran IPS kelas 9, di mana pada hari ini kita akan mempelajari mengenai interaksi antar negara Asia dan negara lainnya bagian yang kedua. Nah, di pertemuan kita sebelumnya, ketika sebelum UTS, kita sudah membahas mengenai potensi-potensi yang ada di benua Asia, di benua Amerika, ataupun benua lainnya. Baik itu yang ada di sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai potensi sumber daya manusia. Nah, kemarin kan kita hanya baru ngebahas dua benua aja kan ya, yaitu benua Asia dan yang kedua adalah benua Amerika. Nah, untuk hari ini kita akan membahas seluruhnya ya, untuk semua benua, kecuali benua Antartika. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke benua yang ketiga, yaitu benua Eropa. Nah, kalau kita lihat, benua Eropa di sini itu menjadi benua yang keempat terbanyak ya, populasi penduduknya. Nah, di benua Eropa di sini itu sekitar 9,8% dari populasi penduduk dunia itu tinggal di benua Eropa. Nah, di tahun 2017 diperkirakan jumlah penduduk di benua Asia itu mencapai 742 juta jiwa. Jadinya cukup banyak ya untuk penduduk yang ada di benua Eropanya di sini. Nah, kalau kita mau melihat dari komposisi penduduk, kita mau mengklasifikasi ini masyarakat atau penduduk yang ada di benua Eropa. Kalau kita melihat dari sisi usia produktif, ini 68% ya. Berarti sama kayak yang kemarin, usia produktif itu adalah usia dari 15 sampai 64 tahun. Nah, berarti di benua Eropa di sini itu cukup banyak nih usia produktifnya, mencapai 68%. Kemudian, usia rata-rata yang ada di benua Eropa itu adalah 42 tahun. Kemudian, 72% penduduk di benua Eropa itu tinggal di daerah perkotaan. Dan perbandingan proporsi antara laki-laki dan perempuan di benua Eropa itu 52 berbanding 48. Nah, kemudian untuk sebaran penduduk, ternyata kepadatan penduduk di Eropa itu sekitar 34 orang per kilometer persegi. Nah, benua Eropa di sini, negara-negara yang ada di benua Eropa di sini, itu termasuk ke dalam negara-negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Oke, kita bisa melihat di peta yang ada di Gmaps kalian, yang ada di Android kalian, kalian bisa melihat negara-negara yang ada di benua Eropa. Oke, wilayah negara-negara yang ada di benua Eropa itu cenderung sempit, ya kan ya? Nah, tetapi penduduknya di sini itu cenderung banyak. Nah, inilah yang menyebabkan negara-negara yang ada di benua Eropa itu termasuk ke dalam kepadatan penduduk yang cukup tinggi di dunia. Seperti itu. Nah, di kawasan Eropa Timur itu menjadi kawasan terjarang penduduknya jika dibandingkan di kawasan Eropa lainnya. Nah, negara dengan kepadatan penduduk tertinggi itu berada di negara Monaco. Kayak itu dengan tingkat kepadatan penduduknya itu mencapai 16.477 orang per kilometer persegi. Ini wow banget ya. Dalam 1 kilometer persegi itu dapat menampung 16.000 orang lebih. Gak kebayang gimana padatnya di negara Monaco-nya itu. Nah, sedangkan negara yang paling rendah tingkat kepadatannya di benua Eropa itu berada di negara Islandia. Dengan tingkat kepadatannya itu sebanyak 3 orang per kilometer persegi. Oke, selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Nah, tingkat pertumbuhan penduduk di Eropa di sini itu cenderung lambat ya, karena kalau kita bisa melihat dari slide saya, itu hanya 0,3% saja nih per tahun untuk laju pertumbuhan penduduknya. Nah, kita juga bisa mengetahui ya bahwa negara-negara yang ada di benua Eropa itu cenderung masuk ke dalam kategori negara maju. Nah, sama seperti yang saya
di pertemuan sebelumnya, salah satu indikator negara itu maju atau negara itu berkembang, kita bisa melihat dari apa? Dari tingkat pertumbuhan penduduknya. Biasanya kalau negara maju, tingkat pertumbuhan penduduknya itu di bawah 1%. Seperti itu. Nah, diperkirakan di tahun 2050, sejumlah negara di Eropa seperti Bulgaria, Ukraina, Latvia, dan lain-lainnya itu mengalami penurunan jumlah penduduk sampai 15%, bahkan bisa lebih dari 15%. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kualitas penduduk di benua Eropa, ini nggak usah kita nggak usah kita tanya lagi ya, pasti negara-negara yang ada di benua Eropa itu cenderung atau dikategorikan sebagai negara-negara maju. Nah, sehingga tidak ada IPM yang berada di kategori yang rendah. Nah, kebanyakan itu adanya di sangat tinggi, tinggi, dan menengah saja. Seperti itu. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, ternyata IPM di sini atau HDI di sini kita akan melihat dari 3 aspek. Apa aspek yang pertama? Aspek yang pertama itu adalah dari aspek pendidikan. Selain pendidikan, kita bisa melihat dari aspek kesehatan, dan yang ketiga kita bisa melihat dari aspek standar hidup masyarakat. Nah, dari ketiga aspek di sini udah mulai tergolong-golongkan, terklasifikasikan negara-negara mana aja nih yang termasuk ke dalam IPM sangat tinggi, tinggi, dan menengah. Nah, bisa kalian lihat ya di slide saya di sini. Nah, kemudian untuk keragaman etnik, ini mayoritas etnik yang ada di benua Eropa itu merupakan ras Kaukasoid. Oke, kemarin kita sudah bahas kan ya, ras Kaukasoid itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu postur badannya itu cenderung tinggi. Oke, selain postur badannya itu cenderung tinggi, kulitnya itu berwarna putih. Nah, itu salah satu ciri dari ras Kaukasoid. Nah, ternyata dari ras Kaukasoid di sini itu memiliki peranakannya lagi. Ada suku bangsa Nordik yang ada di Belanda, Inggris, Denmark, dan lain-lain. Ada Slavia, ada Mediterania, dan ada suku bangsa lain seperti Turki dan Mongolia. Kayak Turki sama Mongolia di sini kan emang nempel ya, sama benua Eropa hampir nempel gitu. Nah, jadinya ada nih suku bangsa dari kedua negara tersebut. Oke, sampai di benua Eropa, apakah ada yang mau ditanyakan dari anak-anakku semua? Oke, kemudian kita masuk ke dalam benua Afrika. Nah, benua Afrika di sini itu dikategorikan atau biasa disebut dengan benua hitam ya. Kenapa bisa disebut dengan benua hitam? Itu disebabkan karena penduduknya. Mayoritas penduduk yang ada di benua Afrika itu berkulit hitam. Sehingga benua Afrika di sini itu bisa disebut sebagai benua hitamnya. Nah, kalau kita bisa melihat jumlah penduduk yang ada di benua Afrika itu menjadi kedua terbesar di dunia setelah benua Asia. Nah, di sini ada sekitar 16,6% dari seluruh total populasi penduduk di dunia itu tinggal di benua Afrika. Nah, untuk laju pertumbuhan penduduk yang ada di benua Afrika itu cenderung tinggi juga ya, sama seperti benua Asia. Itu mencapai angka berapa di sini? 1,2 miliar jiwa ya. Tuh, untuk kepadatan penduduknya. Nah, itu untuk jumlah penduduknya sebesar 1,2 miliar jiwa. Nah, sedangkan untuk kepadatan penduduknya itu sekitar 42 orang per kilometer persegi. Nah, untuk komposisi penduduk bisa kalian lihat ya, usia produktifnya itu cenderung rendah nih karena di angka 56%. Usia rata-ratanya 19 tahun sampai nanti nih perbandingan atau proporsi antara laki-laki dan perempuan di benua Afrika itu hampir seimbang, yaitu 50-50 ya, seperti itu.
Kemudian untuk sebaran penduduk, kita bisa melihat ya, kalau benua Afrika itu kan hampir sama kayak benua Asia, terutama kayak di Indonesia. Karena ada wilayah di benua Afrika yang dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga ada negara di benua Afrika itu memiliki iklim tropis. Nah, wilayah dengan jumlah penduduknya itu paling banyak adanya di pesisir utara dan di pesisir barat. Berarti di bagian atas sama yang ada di bagian kiri. Oke, terutama itu yang ada di lembah Sungai Nil di Mesir. Terus ada Niger, Kongo, dan Senegal. Nah, kepadatan penduduk di benua Afrika itu ada di negara Mauritius. Itu mencapai 645 orang per kilometer persegi. Nah, sedangkan untuk kepadatan penduduk terendah di benua Afrika itu berada di negara Namibia dengan sebanyak 2 orang per kilometer persegi. Nah, untuk pertumbuhan penduduknya di benua Afrika ini lebih tinggi dari benua Asia kan ya kemarin. Nah, dia itu mencapai 2,5% untuk tingkat pertumbuhan penduduknya. Wow banget, seperti itu. Dan kualitas penduduknya, kalau kita bisa lihat, kualitas penduduk yang ada di benua Afrika itu tidak ada di kategori IPM yang sangat tinggi. Itu ya, karena mayoritas atau kebanyakan negara yang ada di benua Afrika itu adalah negara-negara yang berkembang. Nah, itu yang menyebabkan tidak ada negara di benua Afrika yang dikategorikan sebagai IPM sangat tinggi. Jadinya di benua Afrika itu hanya ada 3 aja nih. Ada IPM tinggi, IPM menengah, dan IPM rendahnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk keragaman etnik ini mayoritasnya ya. Mayoritasnya itu adalah rasnya itu berupa ras Negroid atau orang yang memiliki kulit hitam. Seperti itu, kulitnya hitam dan berambut keriting. Nah, selain ras Negroid, paling banyak juga itu adalah ras Kaukasoid. Nah, Kaukasoid kan kulit putih. Nah, adanya di bagian mana nih Afrika yang kulit putih? Biasanya itu adanya di bagian utara benua Afrika. Kenapa di bagian utaranya itu banyak orang berkulit putih? Karena di daerah utara Afrika itu kan berdekatan dengan benua Asia. Iya nggak? Benua Asia bagian barat. Kan kawasan-kawasan bangsa Arab kan, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, itu kan adanya di kawasan Asia Barat. Dan negara-negara Arab di sini itu mayoritas merupakan ras Kaukasoidnya. Seperti itu. Nah, ras Kaukasoid di sini itu nanti terbagi menjadi beberapa macam lagi ya. Ada suku bangsa Hamid, ada suku bangsa Semit, dan ada suku bangsa Eropanya sendiri. Jadi nanti dari Kaukasoid itu nanti ada anak-anaknya lagi tuh, ada 3, Hamid, Semit, dan Eropa. Oke, yang terakhir ini adalah potensi sumber daya manusia yang ada di benua Australia. Oke, benua Australia itu adalah benua yang terkecil ya di dunia, kayak gitu, sehingga ya wajar kalau benua Australia di sini itu merupakan benua terakhir dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Kayak itu sekitar 0,5% aja. Gitu, cukup sedikit ya, 0,5%. Populasi penduduk di dunia itu tinggal di benua Australia. Nah, jumlah penduduk yang ada di Australia itu sekitar 40 juta jiwa. Dengan kepadatan penduduknya itu 4 orang per kilometer persegi. Oke, untuk komposisi penduduk bisa kalian lihat ya di bagian kiri bawahnya. Kemudian kita bisa masuk nih ke sebaran penduduk. Nah, di benua Australia pun juga sama nih, hampir mirip kayak di benua Asia. Karena di benua Asia Barat, kayak benua Asia bagian barat maksud saya, itu kan terkenal sama negara-negara Arab. Di mana negara-negara Arab di sini itu cenderung panas ya.
gitu. Suhunya itu cenderung panas karena memiliki gurun. Nah, di benua Australia pun juga sama. Nanti ada gurun tuh di benua Australia. Sehingga persebaran penduduk di benua Australia di sini itu nggak merata. Gitu. Ada di daerah di sini nih yang paling banyak, terus daerah sebelahnya itu sepi. Karena daerah yang gersang tadi. Terus daerah di sini ada lagi, di daerah sebelahnya nggak ada lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan persebaran penduduk di benua Australia itu tidak merata. Nah, kebanyakan penduduk di benua Australia di sini itu tinggal di daerah perkotaan sepanjang pesisir pantai. Yang tadi, pantai itu kan pasti berkaitan dengan air, ya kan ya? Nah, air di sini kan menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat. Nah, makanya nih, masyarakat yang ada di benua Australia itu didominasi tinggal di daerah pesisir pantai. Jauh dari pedalaman yang memiliki iklim yang ekstrim. Seperti itu. Iklim ekstrim di sini berarti yang tadi ya, suhu di siang hari itu sangat panas, sedangkan suhu di malam hari itu cenderung dingin. Nah, itu yang disebut dengan suhu yang ekstrim. Nah, kemudian dari benua Australia, itu negara mana nih yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi? Nah, ternyata itu ada di negara Selandia Baru, di sebelah timur benua Australia. Nah, dengan kepadatannya berapa? 15 orang per kilometer persegi. Nah, itulah kepadatan terbanyak di benua Australia. Nah, sedangkan untuk negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah itu adanya di negara Asia-nya ya, di negara Australia-nya. Dengan tingkat kepadatannya itu 3 orang per kilometer persegi. Seperti itu. Oke, ini adalah slide yang terakhir dari potensi SDM yang ada di benua Asia dan benua lainnya. Kita masuk ke pertumbuhan penduduknya nih di benua Australia. Ternyata benua Australia di sini itu tingkat pertumbuhan penduduknya itu cenderung tinggi juga ya, karena tingkat pertumbuhan per tahunnya di sini itu mencapai 1,4%. Dan negara-negara yang ada di benua Australia itu dikategorikan sebagai negara yang berada di kategori IPM yang sangat tinggi. So ada Australia sama ada Selandia Baru, New Zealand. Oke, the last one ini adalah keragaman etnik. Oke, walaupun suku utama atau suku khasnya ya yang ada di benua Australia itu adalah suku aborigin yang berkulit hitam, ternyata suku aborigin di sini tuh udah mulai tersingkirkan oleh para pendatang dari benua Eropa terutama. Gitu, karena kan benua Australia di sini sebagai daerah apa ya namanya? Daerah pengungsi gitu ketika lagi terjadi perang dunia dulu tuh. Nah, karena untuk melindungi masyarakat bangsa Eropa, maka dibawalah gitu. Dibawalah dari benua Australia, dari benua Eropa menuju ke benua Australia-nya. Nah, sehingga sekarang suku bangsa aborigin di sini malah jadi minoritas, padahal itu adalah suku asli dari benua Australia. Nah, sekarang suku bangsa yang paling mayoritas di benua Australia itu adalah Caucasoid. Ras Caucasoid nih yang menjadi ras terbanyak di benua Australia. Seperti itu. Dan mayoritas penduduk Australia itu memeluk kepercayaan Kristian. Karena yang tadi ya, benua Eropa itu emang didominasi oleh ajaran-ajaran Kristian. Seperti itu. Oke, selesai sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dari kalian? Semoga materi yang saya jelaskan di sini bisa dipahami ya sama kalian. Tetapi kalau kalian masih ada yang belum dipahami dari penjelasan saya, bisa kalian tanyakan melalui WA ataupun melalui Google Classroom. Oke, ini adalah materi yang terakhir di bab 1 kalian sebelum kita PH finalnya di bab yang pertama. Oke? Nah, di materi yang ketiga di sini kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah, di kelas 7 kita sudah belajar tentang interaksi sosial, di mana interaksi sosial di sini tuh harus adanya hubungan timbal balik atau adanya feedback lah
kalian ngasih stimulus, maka akan direspon oleh lawan bicara kalian. Nah, itu yang disebut dengan interaksi di sini. Nah, kalau kita bicara tentang interaksi antar ruang di benua Asia dan di benua lainnya, kayak ini pasti bicara tentang kegiatan ekonominya, kegiatan antar dua negara atau lebihnya. Di mana ketika awal-awal kan kita belum mengenal sama namanya uang, money. Ya kan ya? Kegiatan perekonomian kita pada zaman dulu itu masih sebatas barter. Apa tuh barter? Barter itu adalah pertukaran barang dengan barang. Paham ya? Jadi ketika saya membutuhkan barang A, tapi saya punyanya barang B. Terus kalian punya barang B, tetapi kepengen barang A. Nah, bisa nih kita ketemuan untuk melakukan pertukaran. Itulah yang disebut dengan barter. Saling berganti barang. Seperti itu. Nah, ketika barter di sini itu dianggap sudah tidak efisien lagi, kenapa nggak efisien? Karena tingkat kebutuhan masyarakat itu pasti akan berbeda-beda. Iya nggak? Kita nggak bisa memukul rata bahwa orang ini harus mengkonsumsi A, orang ini harus mengkonsumsi B. Nah, sehingga kegiatan barter di sini itu semakin lama semakin ditinggalkan. Maka barulah terciptanya uang di sini. Seperti itu. Atau barang-barang yang berharga untuk kegiatan transaksi. Mungkin zaman dulu kita bisa mengenal dengan uang emas ya, atau uang perak dan lain-lainnya. Nah, barang-barang yang dianggap berharga di sini itu untuk menukarkan barang yang ingin dia beli seperti itu, atau yang barang yang ingin dia inginkan seperti itu. Contohnya saya punya selogam uang emas misalkan. Nah, saya itu kepengen barang A. Nah, berarti saya bisa nih menukarkan logam emas saya untuk mendapatkan barang A-nya di sini. Itulah asal muasal kenapa kegiatan barter di sini itu semakin lama semakin ditinggalkan. Nah, kemudian mulai berkembang nih di abad keempat sebelum Masehi. Di mana di abad keempat sebelum Masehi di sini, itu adalah perdagangan antara benua Asia dan benua Eropa itu sudah mulai berkembang. Nah, pada era di sini itu terdapat rute-rute darat yang menghubungkan antara Yunani dengan barat laut negara India. Nah, perkembangan rute darat di sini ternyata perkembangan rute darat dan laut di sini itu terjadi pada masa Kekaisaran Romawi dengan rute perdagangan ke Asia Tenggara dan Tiongkok melalui Malaysia dan Kamboja. Nah, ini tuh mungkin sebelum terjadinya masa-masa kolonialisme ya, atau masa-masa di mana suatu negara itu ingin menguasai sumber daya alam yang ada di suatu negara. Seperti itu. Ini sebelumnya. Nah, kita masuk ke abad ke-15 sampai ke abad ke-20 Masehi. Nah, pelaut Eropa, Spanyol, Belanda, Portugal, dan lain-lainnya itu mulai nih mencari rempah-rempah untuk dia ambil dan dibawa ke negaranya. Nah, inilah masa-masa kolonialisme dimulai. Seperti itu. Banyak negara-negara Eropa itu ingin mencari kekayaan alam. Semakin banyak daerah yang dia kuasai, berarti semakin jaya negara tersebut. Seperti itu. Makanya tuh mulai datang tuh negara Belanda ke Nusantara pada zaman dahulu, negara Inggris datang ke Eropa, ke Indonesia atau ke Nusantara, Spanyol, Portugal, dan Portugis ya maaf, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, karena adanya masa kolonialisme di sini, otomatis negara tersebut itu bebas untuk mengambil atau ya untuk mengambil bahkan memperkerjakan masyarakat yang dia kuasai daerahnya. Seperti itu. Nah, untuk lebih dalamnya lagi itu akan dipelajari di bagian sejarahnya ya. Gitu. Nah, di abad ke-20 di sini itu banyak negara-negara di Asia yang memerlukan merelakan dirinya itu dan sejumlah negara di benua Asia itu mulai berkembang dan menjadi negara-negara ekonomi dunia. Gitu. Jadi di abad ke-20 di sini itu udah mulai udah mulai berkembang lah. Bahkan udah mulai tinggi nih
kepercayaan diri dari negara-negara di Asia sebagai pelopor perekonomian dunia. Contohnya itu apa? Contohnya itu seperti negara Tiongkok. Nah, di mana negara Tiongkok di sini juga mempengaruhi harga ya, harga dunia seperti itu. Mungkin di tahun 2019 negara Tiongkok di sini itu melakukan perang dagang terhadap negara Amerika seperti itu. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya itu negara Amerika itu menutup total barang-barang yang dari Tiongkok itu masuk ke dalam Amerika. Nah, menyebabkan terjadilah nih perang dagang di sini antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sehingga itu akan mempengaruhi harga pasaran di dunia. Seperti itu. Selain Tiongkok, apalagi? Ada juga Jepang. Seperti itu. Nah, untuk saat ini, kegiatan interaksi antar negara itu dilakukan melalui lembaga-lembaga internasional. Apa aja nih lembaga-lembaga internasional? Yang pertama ada OPEC. Apa tuh OPEC? Ini organisasi yang negara-negara penghasil minyak. Itu adanya di OPEC. Yang kedua, ASEAN. Nah, ini adalah lembaga internasional di mana negara-negaranya itu berada di sebuah region. Regionnya region apa? Region Asia Tenggara. Terus ada juga AFTA. Apa tuh AFTA? ASEAN Free Trade Area. Jadinya ada lembaga ini adalah lembaga internasional yang berada di kawasan Asia, ASEAN ya, maaf, ASEAN, yang menghilangkan hambatan-hambatan dalam kegiatan perdagangan internasional. Terus ada juga WTO. Apa tuh WTO? World Trade Organization. Berarti organisasi perdagangan dunia. Dan yang terakhir itu adalah FAO, Food and Agricultural Organization. Jadinya itu bicara tentang agribisnisnya, gitulah pertaniannya. Seperti itu. Nah, inilah interaksi antar ruang di benua Asia dan di benua lainnya. Jadinya udah mulai berkembang melalui beberapa lembaga internasional ya untuk saat ini. Nah, kemudian pada abad ke-19 itu beberapa negara di Eropa itu merubah sektor perekonomiannya. Mungkin kalau kalian belajar sejarah nanti itu ada namanya revolusi Inggris atau revolusi industri. Di mana maksud dari revolusi industri di sini itu adalah adanya perubahan metode pekerjaannya ya, yang tadinya itu mayoritas menggunakan tenaga kerja manusia diubah total menjadi tenaga kerja mesin dalam hal menghasilkan barang atau jasanya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di abad ke-19 seperti itu. Yang tadinya negara Eropa itu kaya akan lahan pertanian dirombak total, diubah total menjadi lahan-lahan industrial. Seperti itu. Nah, karena perubahan tadi lahan pertanian menjadi lahan industrial di sini, nah itu yang menyebabkan produksi semakin banyak dan menyebabkan adanya urbanisasi. Seperti itu. Oke, kemudian di abad yang ke-20, ini adalah sejak abad yang ke-20, banyak negara Asia yang menempatkan industrialisasinya sebagai bagian penting dalam perekonomian negaranya. Contohnya apa? Contohnya kayak Jepang. Ya kan ya? Jepang di sini itu kan sudah terspesialisasi dengan teknologinya kan ya? Bahkan Jepang itu udah mulai merencanakan untuk menggunakan robot sebagai tenaga kerjanya. Itu kan udah wow banget ya. Seperti itu. Nah, kemudian perubahan ruang di sini itu memiliki dampaknya ya. Nah, dampaknya itu apa aja? Yang pertama, perubahan fungsi lahan. Nah, ini yang terjadi di benua Eropa ya ketika abad ke-19 yang terjadi revolusi industri. Seperti itu. Yang tadinya lahan pertanian digunakan menjadi lahan bangunan untuk kegiatan industri. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pertambahan infrastruktur publik. Nah, ini salah satu dampak positifnya ya, karena adanya perubahan ruangnya di sini. Seperti itu. Yang ketiga, berkurangnya lahan pertanian. Ini udah pasti banget. Dan terjadi saat ini di Indonesia. Berkurangnya lahan pertanian.
Nah, kenapa lahan pertaniannya di sini itu semakin lama semakin berkurang? Nah, itu karena disebabkan oleh berbagai banyak faktor. Salah satunya apa? Salah satunya itu adalah kegiatan industrialisasinya di sini. Banyak perusahaan-perusahaan industri itu membangun sebuah pabrik yang akan diolah ya tempatnya itu untuk menghasilkan barang dan jasa. Sehingga yang tadinya lahan pertanian ya dialih fungsikan menjadi bangunan yang tadi. Terus ada juga pergeseran ruang produksi. Nah, sekarang kita akan bicara tentang pengaruh dari interaksi. Oke, kalau kita bicara tentang pengaruh, pasti ada pengaruh yang membawa kebaikan, dan ada juga nih pengaruh yang membawa keburukan. Nah, inilah yang harus adanya filterisasinya ya, harus ada penyaring seperti itu. Ketika ada suatu budaya atau sebuah hal yang baru itu nggak boleh kalian terima secara 100% gitu. Harus ada filternya, harus ada penyaringnya. Mungkin bagus, tapi pasti sebagus-bagusnya sebuah barang atau yang lainnya pasti memiliki nilai yang negatifnya. Seperti itu. Nah, kalau di bidang ekonomi, apa nih dampak positif dari adanya interaksi di sini? Yang pertama, tenaga kerjanya itu dapat berpindah. Yang tadi, kalau kita sudah berkaitan dengan antar negara, berarti kan kita sudah bisa melakukan ekspor. Iya nggak? Ekspor itu kan berarti bentuk barang atau jasa yang keluar dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, yang keluar di sini itu nggak hanya barang, tetapi bisa juga jasanya. Berupa apa? Berupa TKI, berupa TKW, dan lain-lainnya. Nah, itulah dampak positifnya. Tenaga kerja kita itu bisa keluar. Kayak gitu. Baik itu TKI, TKW, ataupun tenaga yang lebih berprofesional. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah produsen yang ada di dalam negerinya itu memiliki kesempatan untuk berkompetisi, bukan berkompetisi ya, untuk daya saingnya itu meningkat di pasar global atau pasar yang ada di luar negeri seperti itu. Dan orientasinya itu nggak hanya orientasi dalam negeri aja, tetapi udah orientasi luar negeri. Sedikit-sedikit melakukan kegiatan ekspor. Kan itu kan salah satu dampak yang positif juga kan. Kalau kebanyakan ekspor, otomatis neraca pembayaran suatu negara itu akan surplus. Apa tuh surplus? Surplus itu adalah keuntungan. Nah, yang ketiga, dampak positifnya di bidang ekonomi itu adalah meningkatkan produksi barang atau jasa. Nah, ini pasti berpengaruh banget ya, seperti itu. Oke, terus apa nih dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu adalah yang pertama, mengurangi pendapatan pajak suatu negara. Lah, kenapa bisa nih pendapatan negara itu bisa berkurang? Oke, itu kalau misalkan produsen dalam negerinya itu nggak bisa bertahan ya, atau nggak bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Kalau misalkan banyak yang bangkrut atau kolaps di sini, otomatis potensi penerimaan negara dari sektor pajakannya itu akan berkurang. Yang kedua, berkurangnya kesempatan kerja. Oke, di tahun 2015, negara-negara ASEAN itu menandatangani atau menyepakati adanya MEA. Apa tuh MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di mana para tenaga kerja yang ada di negara-negara ASEAN di sini itu bebas untuk mana aja. Misalkan kayak kalian nanti setelah lulus SMA atau setelah lulus kuliah itu mau kerja di Thailand, besok mangga, karena udah nggak ada hambatan lagi di sini. Nah, maka kalau kalian itu nggak memiliki soft skill, ya kan ya, nah itu kalian akan kalah saing dengan para tenaga kerja dari luar negerinya. Terus yang ketiga itu adalah menimbulkan polusi. Nah, ini kalau misalkan sebuah perusahaan itu tidak mengolah AMDAL-nya ya, analisis mengenai dampak lingkungannya terkait barang yang dihasilkan. Otomatis ketika kalian mau melakukan atau membuat sebuah produk, kita kan harus menganalisis SWOT-nya kan. Seperti itu. Apa nih yang menjadi kelemahannya? Kalau misalnya kelemahannya itu menciptakan polusi, berarti gimana nih cara mengatasi kelemahan dari barang kalian? Seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah adanya TKA ilegal. Berarti
tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia itu nggak memiliki surat-surat atau nggak memiliki dokumen-dokumen yang resmi dari negara asalnya. Nah, kemudian di bidang sosbud atau sosial budaya. Nah, ini nih mungkin kalau anak perempuan suka sama K-pop, terus kalau laki-laki suka sama apa namanya anime dan lain-lainnya ya. Nah, inilah dan mungkin itu menjadi dampak positif atau negatif ya dari bidang sosial budayanya di sini. Nah, untuk dampak positif dari bidang sosial budaya di sini itu yang pertama adalah terbukanya kesempatan kerja. Yang tadi ada MEA berarti kalian memiliki kesempatan kerja yang terbuka lebar nih untuk apa namanya bekerja di luar negeri. Itu terutama di negara-negara ASEAN. Yang kedua, berbagai produk itu diperoleh dengan harga yang murah. Oke, kalau misalkan Indonesia itu belum mampu menghasilkan kendaraan, otomatis Indonesia bisa melakukan impor. Iya nggak? Nah, kalau Indonesia itu ngebikin kendaraan sendiri dengan apa namanya dengan biaya produksi yang tinggi, otomatis harga jualnya pun juga ikut tinggi. Kalau misalkan Indonesia itu melakukan impor kendaraan dengan harga yang murah, otomatis harga jualnya pun juga akan murah. Nah, inilah seperti itu. Kita akan membandingkan. Itu yang disebut dengan apa namanya teori komparatifnya ya. Kita mau mencari keuntungan. Apakah kita lebih apakah kita lebih untung untuk mengolah sendiri atau lebih untung kita ngebeli seperti itu. Yang ketiga, itu adalah kota-kota berkembang untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Terus ada juga dampak negatif dari bidang sosial budaya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bertambahnya penduduk di daerah perkotaan. Otomatis kalau semakin banyak penduduk di daerah perkotaan akan terjadi daerah-daerah kumuh ya. Seperti itu, daerah kumuh. Terus ya itu akibat karena ya kurangnya lahan juga ya di daerah perkotaannya menyebabkan itulah terjadinya atau terbentuknya daerah kumuh yang tadi di daerah perkotaan. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua adalah kesenjangan antar penduduk. Berarti orang yang memiliki pendapatan tinggi ya tinggi, orang yang memiliki pendapatan rendah ya rendah. Seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah masuknya pengungsi ilegal dari negara lain atau pencari suaka ya. Seperti itu. Oke, ini slide yang terakhir. Nah, ada bidang pendidikan. Nah, apa nih dampak positif dari adanya interaksi antar ruang dan perubahan ruang di bidang pendidikan? Yang pertama, dampak positifnya itu adalah tumbuhnya jumlah dan jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang terampil. Oke, kalau kita lihat, jenis pendidikan di Indonesia itu kan ada yang menggunakan kurikulum nasional yang saat ini kita gunakan di sekolah Azhara. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan kurikulum dari luar negeri. Itu ada Cambridge, ada IB, dan lain-lainnya. Nah, itu bisa kita adopsi nih di sebuah institusi pendidikan di Indonesia. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk membentuk kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dapat mengadopsi sistem pendidikan yang lebih baik. Kayak tadi ya, dia itu dapat mengadopsi sistem pendidikan. Apakah dia mau menggunakan pendidikan kurikulum nasional ataupun kurikulum yang dari luar negeri. Dan yang ketiga adalah berkembangnya iptek suatu negara. Nah, kalau misalkan udah banyak kegiatan interaksi, otomatis ada juga nih pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nah, sedangkan ada juga nih dampak negatifnya. Apa dampak negatif di bidang pendidikan? Yang pertama, pendidikan yang baik otomatis memiliki biaya yang cenderung tinggi. Seperti itu. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan produk massal, anak-anak usia sekolah dapat mendorong untuk berhenti sekolah. Nah, ini salah satu dampak negatifnya ya dari bidang pendidikan. Dan yang terakhir, bidang politik ini adalah yang pertama, banyaknya penduduk yang mendapatkan pendidikan. Yang kedua, ada antar negara dapat saling membantu. Yang ketiga, penyaluran aspirasi rakyat dapat menggunakan media yang lain. Itu salah satu dampak positif di bidang pendidikan. Di bidang politik.
Sedangkan dampak negatif yang ada di bidang politik itu adalah yang pertama, suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain. Ini kalau apa namanya berkaitan sama masyarakat nih yang tinggal di negara tersebut, otomatis negara yang bersangkutan itu akan apa ya akan adanya pengaruh lah gitu atau ikut campur terhadap urusan dari negara lain seperti itu. Yang kedua, untuk memproteksi industri dalam negeri dapat menggunakan tarif tinggi bagi produsen asing. Nah, ini untuk melindungi produsen asing berarti tarifnya atau bea masuknya di sini itu ditinggikan guna untuk melindungi produsen yang ada di dalam negeri. Okay, thank you. Do you have any question for this meeting? Oke, kalau misalkan kalian masih bingung atau mau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan saja ya. Bisa melalui WhatsApp tadi yang sudah saya sampaikan ataupun di Google Classroom. Saya insya Allah akan open kepada kalian semua. Dan diingat, setelah video pembelajaran ini, kita akan mengadakan penilaian harian yang kedua di bab yang pertama. Ini adalah penilaian yang terakhir di bab pertama sebelum kita masuk ke bab yang kedua. Seperti itu ya. Oke, semoga kalian tetap semangat untuk kegiatan PJJ-nya, pembelajaran jarak jauhnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke? Nah, saya akhiri kegiatan video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang terjadi pada pembuatan video pembelajaran ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.